Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusana Anisya dari kelas L1 dengan NIM 08012825300055. Ini saya akan mengerjakan tugas dari Alpro yang berasal dari soal remedi kemarin, yaitu di nomor 2. Di mana di sini diperintahkan untuk membuat program yang menerima input N dan menambahkan output dari satu faktorial pangkat N, terus ditambah 2 faktorial pangkat N min 1, ditambah 3 faktorial pangkat N min 2, ditambah N faktorial pangkat 1. Nah, untuk deskripsi dan cerita programnya, program ini adalah program untuk menambahkan bentuk operasi matematika yang melibatkan faktorial dan perpangkatan, serta menghitung hasil akhirnya menggunakan fungsi rekursif. Nah, program dimulai dari fungsi utama yaitu main. Pada awal program terdapat dua fungsi tambahan bernama fak dan pangkat yang digunakan untuk membantu proses perhitungan. Program kemudian mendeklarasikan variabel n, i, dan total bertipe integer. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel n. Selanjutnya, variabel total diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya, program menentukan bentuk operasi matematika dengan menggunakan I faktorial pangkat N1 plus 1 dan menambahkan tanda plus sebagai pemisah antar suku, kecuali pada suku terakhir. Setelah seluruh bentuk operasi ditampilkan, program mencetak tanda sama dengan. Setelah itu, program melakukan perhitungan dengan menggunakan perulangan dari I sama dengan 1 ke N. Pada setiap perulangan, program memanggil fungsi fak I untuk menghitung faktorial dari nilai I. Hasil dari fungsi tersebut kemudian digunakan sebagai input untuk fungsi pangkat, yaitu pangkat fak I, min 1 plus 1 untuk menghitung nilai perpangkatan. Hasil dari perpangkatan tersebut kemudian dijumlahkan ke dalam variabel total. Nah, fungsi fakta sendiri bekerja secara rekursif di mana jika nilai yang dihitung adalah 0 atau 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Namun, jika tadi namun jika nilainya lebih dari itu, maka fungsi akan mengalihkan bilangan tersebut dengan hasil dari pemanggilan fungsi fak dengan nilai yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar. Sedangkan fungsi pangkat juga bekerja secara rekursif, di mana jika nilai pangkatnya adalah 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Namun jika pangkatnya lebih dari 0, maka fungsi akan mengalihkan bilangan tersebut dengan hasil dari pemanggilan fungsi pangkat dengan pangkat yang dikurangi 1 hingga mencapai kondisi dasar. Hasil akhir dari hasil akhir dari seluruh perhitungan tersebut disimpan dalam variabel total. Setelah itu, program menampilkan hasil akhir layar. Setelah itu ditampilkan program selesai dijalankan. Nah, ini untuk flowchartnya. Lalu kita start, lalu input N, lalu kita inisialisasi bahwa nilai total sama dengan 0. Lalu masuk ke perulangan for I sama dengan 1 to N. Kalau true, dia bakal cetak aksi buka kurung. Lalu diisi sama I, lalu faktorial dan tutup kurung, pangkat, dicetak. Lalu N min 1 plus 1. Nah, setelah itu dia cek kondisi. Nah, apakah I kurang dari N? Kalau misalnya iya, dia cetak tanda plus, tapi kalau salah dia bakal langsung ke I plus plus. Setelah I plus plus dia bakal cek kondisi, cek si for lagi, kondisi for lagi. Nah, kalau ketika kondisi for ini salah, kita cetak sama dengan layar, lalu, lalu masuk ke for I sama dengan 1 to N. Kalau misalnya benar,
Dia bakalan ngitung nilai total, itu total ditambah pangkat I, koma N min 1 plus 1. Lalu I plus plus, lalu balik ke pengecekan kondisi for lagi. Ketika kondisi for ini salah, dia bakal langsung N. Nah, untuk flowchart dari fungsi pangnya ini start, lalu dia cek kondisi apa, apa, eh, jika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, maka fak X diisi sama 1. Tapi kalau misalnya eh, fak X diisi sama 1 lalu N. Nah, tapi kalau misalnya kondisi ini nggak terpenuhi, dia bakalan eh, hitung nilai fak X dengan X dikali fak X min 1 lalu N. Lalu ke fungsi pangkat ini start, lalu cek kondisi eh, jika B sama dengan 0, kalau misalnya terpenuhi, dia bakal ngisi nilai pangkat A, B itu sama 1. Tapi kalau misalnya kondisi tersebut salah, pangkat A, B diisi sama A dikali pangkat A, B min 1. Lalu perkembangan selesai. Lalu M. Nah, ini untuk si berikutnya. Eh, yang pertama kita eh, deklarasi variabel n, i, dan total tipe integer. Lalu begin, lalu kita cetak atau write input n ke layar, lalu read n, lalu total itu diinisiasi sama 0. Lalu untuk i sama dengan 1 to n, maka dia bakalan nyetak tanda kurung, lalu dia nyetak i, lalu dia nyetak tanda seru, tutup kurung, dan pangkat ke layar. Lalu n, i plus 1. Lalu dia cek kondisi apakah jika I kurang dari N, maka dia bakal cetak plus. Nah, terus kita LC pernya, lalu kita write sama dengan. Lalu untuk I sama dengan 1 to N, maka dia bakalan ngelakuin bahwa nilai total itu diisi sama total plus pangkat fak I, koma N min 1 ke 1. Lalu kita tampilkan si totalnya lalu N. Nah, ini untuk si sudut code function yang vak itu kita ada var x, variabel x tipenya integer, lalu dia cek kondisi jika x sama dengan 0 tuh atau sama dengan 1, maka vak x diisi sama 1, else kalau enggak sama vak x diisi sama x dikali vak n min 1. Lalu ini masuk ke sudut code yang fungsi pangkat, ya fungsi pangkat. Di sini kita deklarasi variabel A dan B tipenya integer, lalu dia cek kondisi jika B sama dengan 0, maka pangkat A, B diisi 1. Tapi kalau misalnya kondisi itu nggak terpenuhi, maka pangkat A, B isi sama A dikali pangkat A, B min 1. Lalu kita lanjut langsung ke programnya aja. Nah, ini eh, nah, langsung kita ke penjelasan program terbaik. Pertama ini ada input ice cream. Ini untuk memanggil agar ice cream agar bisa menggunakan in dan si out. Lalu using choose std ini agar kita bisa menggunakan si in dan si out tanpa menulis std titik 2 titik 2. Lalu ada infak in x. Ini maksudnya kita membuat fungsi bernama fact dengan parameter x bertipe integer. Lalu kita mulai si functionnya. Nah, lalu if x sama dengan 0 atau x sama dengan 1, maka ini artinya dia ngecek nilai x sama dengan 0 atau 1 atau enggak. Nah, kalau misalnya iya, dia bakal rata ke 1. Tapi kalau misalnya salah, dia bakal ngembaliin nilai hasil perkalian x dengan faktorial dari x min 1. Nah, lalu kita total di log function yang pak. Lanjut kita ke in pangkat ini. Ini maksudnya kita membuat fungsi bernama pangkat dengan parameter A dan B. Nah, lalu ini untuk membuat fungsi pangkat, lalu itu kondisi apakah B sama dengan 0? Kalau iya, maka return 1. Kalau enggak, berarti kita return A dikali pangkat A, B min 1.
Lalu setelahnya kita tutup pakai kurung kurawal si function, function pangkat ini. Masuklah kita ke input. Nah, di sini kita deklarasi variabel n, i, dan total tipenya integer. Lalu kita cetak input n ke layar. Lalu kita input sih nilai n-nya. Lalu kita inisialisasi bahwa nilai total sama dengan 0. Nah, untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, maka dia equals plus. Nah, terus kita akan nampilin yang si ini. Terus tampilin i, i, lalu tanda terus, terus kurung, lalu pangkatnya ke layar. Lalu n, x n min 1 plus 1. Lalu dia ke kondisi. Lalu dia cek kondisi apakah I kurang dari 9, kurang dari N. Kalau iya berarti dia cetak si plus. Nah, terus kita akhiri si blok for-nya, lalu kita cetak sama dengan, lalu untuk I sama dengan 1 to N, maka dia bakalan ya, ngeproses atau menghitung nilai total itu pakai total ditambah pangkat fak I, N min 1 plus 1. Lalu kita tampilin si nilai total tersebut. Lalu tutup program kita pakai kurang kerawang. Oke, langsung aja kita run si programnya. Eh, ya, sudah ada. N-nya bisa 4. Nah, jangan bakal nyetok itu faktorial pangkat 4 ditambah ini faktorial pangkat 3 ditambah 3 faktorial pangkat 2 ditambah 4 faktorial pangkat 1 yang dimana hasil akhirnya menghasilkan dan 9. Nah, lalu jika bertanya-tanya kenapa hasil bisa 9. Nah, ini karena penjelasannya gini. Nah, pertama kita kan mulai terus kita input N itu diisi sama 4, terus total itu diisi sama 0 kan, di set. Nah, terus masuk ke iterasi 1, ini sama dengan 1. Terus kita cetak yang ini ke layar, lalu ikut plus. Lanjut ke iterasi kedua, ini sama dengan 2. Lalu cetak 2 faktorial pangkat 3 ditambah. Lalu ikut plus masuk ke iterasi ketiga, ini sama dengan 3. Lalu dia cetak 3 faktorial pangkat 2 ditambah, lalu I plus plus. Lalu masuk ke iterasi keempat, ini sama dengan 4. Lalu cetak 4 faktorial pangkat 1 ke layar, lalu I plus plus. Masuklah kita ke iterasi kelima, ini sama dengan 5. Di sini karena dia kondisinya udah memenuhi ini lagi, sama dengan N, maka dia bakal nyetak sama dengan. Nah, kita keluar kan dari ruangan for. Nah, setelah kita ke for kedua yang ini. Nah, ini kita panggil, kita masuk ke iterasi pertama kan, I sama dengan 1, kita panggil faktorial 1. 1 sama dengan 0 atau 1 sama dengan 1, iya berarti faktorial 1 isi sama 1. Selanjutnya kita panggil faktorial 1,4. Nah, kita hitung bahwa pangkat 1,4 itu hasil dari 1 dikali pangkat 1,3. Nah, pangkat 1,3 berasal dari 1 dikali pangkat 1,2. Pangkat 1,2 diisi, berasal dari 1 dikali pangkat 1,1. Nah, dan pangkat 1,1 itu diisi sama 1 dikali 1, Pak, dikali pangkat 1,0. Nah, pangkat 1,0 itu kita dapat bahwa nilainya 1. Masuklah. Jadi kita isi bahwa nilai pangkatnya tadi yang 1,1 itu 1 dikali 1, yang hasilnya 1. Lalu masuk ke pangkat kedua, itu
satu dikali pangkat 1,1 jadinya 1 kali 1. Nah, pangkat 1,3 itu juga 1 kali 1 yang hasilnya 1. Lalu pangkat 1,4 juga 1 kali 1 yang hasilnya 1. Lalu total itu diisi sama 0. Tadi kan 0 kan nilai awalnya. Nah, jadi 0 tambah 1 yang itu kan 1. Lalu kita plus. Nah, di plus kita masuk ke iterasi kedua, sama dengan 2. Kita panggil faktorial 2. Nah, faktorial 2 sendiri itu berasal dari 2 dikali faktorial 1. Nah, faktorial 1 tadi kan 1, berarti faktorial 2 itu 2 dikali 1, yang misalnya 2. Lalu, kita panggil pangkat 2,3. Nah, pangkat 2,3 itu asalnya dari 2 dikali pangkat 2,2. Pangkat 2,2 itu berasal dari 2 dikali pangkat 2,1. Pangkat 2,1 berasal dari 2 dikali pangkat 2,0. Nah, pangkat 2,0 karena ini yang memenuhi salah satu ini. Berarti bisa sama satu kan? Dua kok pangkat 2,1 tadi kan 2 dikali pangkat 2,0. Artinya 2 dikali 1 itu 2. Nah, terus pangkat 2,2 itu hasil dari 2 dikali pangkat 2,1. Pangkat 2,1 kan 2, berarti 2 dikali 2 yang hasilnya 4. Lalu pangkat 2,3 itu kan 2 dikali pangkat 2,2. Pangkat 2,2 itu 4. Jadi 2 dikali 4 yang hasilnya 8. Nah, lalu kita hitung bahwa nilai total itu dari 1,8 itu 9. Jadi itu plus. Lalu ke iterasi ketiga, ini sama dengan 3. Kita panggil faktorial 3. Nah, faktorial 3 itu berasal dari 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 itu berasal dari 2 dikali faktorial 1. Nah, faktorial 1 itu kan kita kan 1. Berarti faktorial 2 itu 2 dikali 1. Benar. Ini 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, lanjut ke faktorial 3, yaitu 3 dikali faktorial 2, yaitu 3 kali 2 yang hasilnya 6. Lalu kita panggil pangkat 6,2. Pangkat 6,2 itu berasal dari 6 dikali pangkat 6,1. Pangkat 6,1 berasal dari 6 dikali pangkat 0,0. Nah, pangkat 0,0 itu adalah 1. Berarti pangkat 0,1 itu 6 dikali 1. Kali 1. Teman-teman. Nah, untuk pangkat 6,2 itu 6 dikali 6. Teman-teman, dia 6. Lalu jadi total yang tadinya itu 9 ditambah sama 36 yaitu 45. Nah, lanjut kita ikut plus iterasi keempat. Ini 94. Kita bangun faktorial 4. Faktorial 4 berasal dari 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 berasal dari 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 berasal dari 2 dikali faktorial 1. Nah, faktorial 1 isi sama 1. Faktorial 2 itu berasal dari 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, lanjut ke faktorial 3 itu berasal dari 3 dikali 2. Ya, misalnya kita nah, terus ke faktorial 4. Ini berasal dari 4 dikali faktorial 2. Faktorial 3. Faktorial 3 tadi kan 6. Berarti 4 kali 6. Nah, hasilnya 24.
Nah, terus kita panggil pangkat 24,1. Nah, pangkat 24,1 itu eh, berasal dari 24 dikali 24,0. Nah, pangkat 24,0 itu satu nilainya. Lalu, jadi pangkat 24,1 itu 24 dikali pangkat satu dengan 24. Nah, jadi total yang tadinya itu 45, ditambah dengan 24. Nih, hasil kita terakhir nih. Jadi 45 tambah 24 yaitu 69. Masuklah kita ke terakhir 5 yang sama 5. Nah, tapi 5 itu udah nggak memenuhi kurang dari 94. Jadi kita keluar dari keluaran for. Lalu dia nyetak hasil akhirnya ke layar kayak gini. Hasilnya, di mana hasil akhirnya itu 69. Lalu program itu selesai. Ya mungkin itu saja penjelasan saya yang dapat saya jelaskan di tugas nomor 2 ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan selama saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.